Oke, nah kenapa bisnis retail ini butuh yang namanya omnichannel? Jadi yang pertama itu mengintegrasikan berbagai saluran menjadi saluran satu terpusat gitu. Jadi pemilik retail ini bisa dengan mudah nih memeriksa stok barang, kemudian memeriksa total penjualan, dan juga mereka melakukan analisis karena memang sudah terintegrasi ke dalam satu channel terpusat tadi. Nah, pengusaha bisnis retail ini mereka bisa meningkatkan produktivitas toko akhirnya karena kan memang sudah terkoneksi satu sama lain tadi. Jadi nggak perlu melakukan pengecekan satu persatu dari masing-masing channel tadi karena memang sudah dilakukan terotomatisasi. Nah, bayangkan kalau kita melakukan pengecekan secara manual kan otomatis tidak efektif dan juga tidak efisien gitu loh. Artinya kesempatan produktivitas si toko ini tadi tuh semakin berkurang untuk mengembangkan bisnis retailnya. Nah, yang kedua yaitu memudahkan perusahaan untuk mendapatkan data. Tadi sama. Jadi ketika semua saling terintegrasi, data yang didapat itu juga menjadikan masukan atau dasar bagi si perusahaan ini tadi untuk menentukan kebijakan apa ya dan strategi apa yang memang harus dilakukan untuk meningkatkan penjualan pada usaha kita. Jadi data penjualan apa sih yang tergambar dalam saluran omnichannel ini? Yang pertama adalah data penjualannya, kemudian dia tahu karakteristik calon pelanggannya itu dari mana, dari perilaku calon pembeli. Jadi sebelum mereka datang ke toko fisiknya ataupun sebelum datang ke showroom, mereka ternyata sudah hunting dulu nih informasi di website resminya gitu. Jadi mereka tahu. Jadi jangan heran kalau misalkan Bapak Ibu sudah membuat akun di toko tersebut, kemudian Bapak Ibu ternyata iseng-iseng nih ngeklik aja informasi tentang misalkan produk perlengkapan bayi nih, khususnya ibu-ibu nih gitu. Ada diapers atau apa. Nah, Bapak Ibu nggak melakukan pembelian, hanya melakukan cek harga. Nah, jangan kaget kalau misalkan beberapa hari kemudian akan diberikan informasi secara berkala mengenai update harga, mengenai produk. Oh, ternyata produk-produk diapers ini atau popok bayi ini yang diskon apa aja ya gitu. Kemudian misalkan ada promo nih, pasti akan diinformasikan seperti itu oleh sistem gitu, secara berkala gitu. Bahkan notifikasinya nanti akan muncul gitu. Jadi kita diberi update informasi terkait produk yang kita cari sebelumnya. Kok mereka tahu? Ya tahu dari historical sebelumnya. Jadi ada data yang mereka simpan sebelumnya, yaitu dijadikan acuan mereka. Fungsinya apa? Sebetulnya fungsinya adalah untuk membangun hubungan yang baik dengan pelanggan. Mereka dengan memberikan informasi. Kemudian mereka juga menyediakan, jika ada pertanyaan silakan klik link ini, nanti akan tersambung dengan adminnya, semacam itu. Nah, dari situlah akhirnya pelanggan itu akan mendapatkan pengalaman yang lebih baik, lebih menyenangkan ketimbang mereka hanya bisa melakukan akses informasi untuk membeli produk hanya dari satu saluran. Itu. Jadi mereka dinyamankan lah. Apalagi kan untuk sekarang kan handphone kan sudah rata-rata udah punya Android semuanya, kemudian internet itu udah menjadi bagian dari hidup kita yang nggak akan mungkin bisa kita tinggalkan untuk updating informasi dari situ. Nah, berikutnya adalah untuk meningkatkan jumlah pengunjung ya. Secara otomatis ketika kita melakukan akses informasi di halaman resmi digital, website resminya, baik itu melalui e-commerce ataupun marketplace, kita berarti udah tahu sebelumnya tujuan kita nanti mau ngapain ketika saya hadir di toko tersebut, di toko fisik tersebut. Nah, di situ memancing jumlah pengunjung yang akhirnya secara nggak langsung akan menstimulus mereka untuk melakukan pembelian gitu. Jadi sejumlah riset itu juga ada temuan sih bahwasanya semula toko offline yang hanya menggunakan offline-nya aja, kemudian mereka berpindah ke multi channel dan juga omni channel. Di sini mereka melakukan peningkatan penjualan. Jadi adanya peningkatan penjualan karena memang pembeli cenderung akan mengunjungi toko setelah mereka mendapatkan informasi terkait barang kebutuhan mereka gitu. Jadi
keputusan untuk berkunjung itu sudah 80% biasanya mereka akan melakukan pembelian kalau di omnichannel. Jadi secara nggak langsung ya pasti mereka akan meningkatkan traffic jumlah pengunjung yang ada di toko fisik. Nah, otomatis penjualan pun juga sangat memungkinkan untuk meningkat. Baik, berikutnya ini berkaitan dengan manfaat omnichannel bagi penjual dan pembeli. Nah, untuk dari sisi penjual itu jelas bisa meningkatkan penjualan, kemudian kita sebagai pelaku usaha kita tahu karakteristik pelanggan kita kayak gimana karena kita dapat datanya, kemudian itu bisa mendorong peningkatan loyalitas pelanggan karena engagement, jadi komunikasi interaktif kita bisa tercipta dengan baik dengan pelanggan. Dan juga itu meningkatkan efektivitas dan efisiensi tadi. Jadi nggak perlu melakukan secara manual. Nah, sedangkan untuk pembeli keuntungannya adalah kenyamanan dalam berbelanja, terutama dalam mengakses informasi. Kemudian pelanggan itu bisa melakukan pembelian di mana saja dan kapan saja. Dan melakukan pendistribusian barang secara cepat. Jadi ibaratnya mereka minta nih, saya mau metode pengiriman ambil sendiri, pick up sendiri. Ya udah, saya yang ke sana. Tapi enggak deh, saya pilih untuk dikirim aja gitu. Jadi si pembeli ditawarkan dengan opsi-opsi pendistribusian barang ke dirinya itu dengan cukup mudah. Nah, di sini mereka juga akan dimudahkan untuk melakukan pengembalian dan juga penambahan barang itu secara lebih fleksibel gitu. Kalau misalkan, ternyata barang datang, ternyata masih kurang nih, saya masih butuh lagi barang ini. Tinggal aja order secara online itu udah nge-link otomatis ke toko cabang terdekat. Gitu. Kalau di marketplace kan, Bapak Ibu saya kasih contoh misalkan di Tokopedia nih. Di situ Bapak Ibu udah misalkan membutuhkan atau cari barang, entah itu retail makanan, entah itu retail fashion, tinggal cari aja nanti toko cabang terdekat di tempat lokasi Bapak Ibu berada. Nah, kenapa kok demikian? Ya, karena itu akan berdampak pada ongkos pengiriman nanti yang dibebankan kepada kita. Jadi misalkan nih kita dapat voucher gratis ongkir senilai 20.000. Tapi kalau toko cabangnya itu terlalu jauh dan kalau dikirim dari toko cabang tersebut itu misalkan 30.000, tapi voucher kita cuma dapat 20, kita tetap bayar 10.000 kan. Tapi kalau misalkan toko cabangnya terdekat, sedangkan vouchernya itu biaya yang sesungguhnya di bawah 20.000, artinya kita mendapatkan gratis ongkir. Nah, itu juga menjadi salah satu keuntungan untuk pembeli ketika perusahaan memanfaatkan skema omnichannel. Nah, selain itu dari sisi pelanggan, kalau kita melihat dari konteks rantai pasokan, itu pengirimannya jauh lebih cepat karena kan informasinya tadi nge-link satu sama lain. Jadi kalau kita misalkan pesannya di showroom, walaupun showroom itu tidak menyediakan persediaan, tapi dia cukup menyambungkan kita ke toko cabang terdekat, nanti itu akan segera dikirim. Jadi cepat, fast and reliable delivery. Kemudian pengiriman bisa dilakukan di hari yang sama, same day, dan juga waktu pengiriman itu terjadwal. Kita pun sebagai pelanggan kita bisa melakukan tracking, checking secara mandiri sudah sampai mana nih barang yang saya pesan. Apakah sudah dikemas ataukah belum, atau sudah dikirim ke agen pos, kemudian nanti tinggal perjalanan di tempat kita. Kita bisa bahkan per langkah, misalkan per jam itu harusnya dalam 3 hari produk sampai, ternyata itu belum, itu nanti akan ada skema tertentu yang bisa mengurangi atau kalau nggak ada ganti rugi lah dari pihak si tokonya dengan dibantu oleh si pihak marketplace-nya, biasanya seperti itu. Kita bisa mengajukan garansi tambahan. Nah, selain itu memudahkan untuk melakukan retur tadi untuk skema pembelian pada retail omnichannel. Nah, faktor apa saja sih yang mendorong implementasi omnichannel ini bisa berhasil? Jelas adalah keselarasan antara bisnis dengan ekspektasi pelanggan. Kita sebagai pengusaha retail misalkan, nggak mungkin dong kita menjual barang yang memang tidak sesuai kebutuhan pelanggan dan tidak sesuai ekspektasi mereka. Nah, tantangan bisnis saat ini adalah kita yang bisa berkembang dengan cepat adalah kita tahu kebutuhan pelanggan dan kita bisa mengikuti ekspektasi pelanggan, serta kita bisa memasukkan teknologi itu ke
ke dalam bisnis kita. Jadi itu akhirnya akan jauh lebih mudah untuk dilakukan controlling. Nah, kemudian kita membangun engagement dengan pelanggan dan juga rutin untuk melakukan manajemen stok yang baik, artinya kita melakukan stock keeping unit. Jadi stock keeping unit itu kita memberikan tanda atau kode-kode tertentu untuk produk-produk yang akan kita jual. Jadi supaya sinkronasi stok produk secara real time antar saluran tadi itu bisa dapat data yang akurat. Kemudian mempersiapkan data-data yang berkualitas gitu tadi. Nah, apakah omnichannel ini susah untuk dilakukan? Untuk saat ini sih banyak software tertentu yang memang menawarkan supaya memudahkan kita untuk melakukan implementasi omnichannel. Banyak sekali Bapak Ibu. Saya rasa itu yang dapat saya sampaikan.